Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Yang ini adalah sebuah uraian pemantapan. Yang ini diuraikan oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmo Suwito dengan judul Jalan Peningkatan Akhlak. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja karena mereka berkata kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Selama manusia belum diuji, bagaimana mungkin bisa menjadi wali? Hazrat Basit, seorang yang sedang memberikan ceramah di sebuah majelis. Di sana ada juga seorang syekh atau seorang guru yang mempunyai murid yang banyak. Di dalam hatinya guru itu terdapat rasa dengki. Jadi kita lanjutkan lagi. Singkatnya, hamba Allah selalu dihadapkan pada cobaan, kemudian barulah Allah menerimanya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu ingin menjadi kekasihnya Allah, maka ikutilah Rasul Akram Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memimpin atau beliau pemimpin yang sempurna, hadi kamil, dan Rasul yang memikul berbagai musibah atau berbagai penderitaan dan ujian yang tidak ada tara bandingannya di dunia ini. Kini pengikut beliau yang sejati pun seharusnya mengikuti dengan sungguh-sungguh, mengikuti beliau dengan sungguh-sungguh setiap perkataan dan perbuatan beliau itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang yang hanya mencari kemudahan dan pemalas. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang mengikuti Rasul yang mulia Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas salik orang yang menempuh jalan suluk adalah yang pertama-tama adalah mempelajari tarik Rasul Akram Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap dan kemudian mengikuti atau mencontoh dan meneladaninya.
perbuatan semacam ini disebut sebagai suluk. Di jalan ini terdapat berbagai penderitaan dan kesulitan maupun ujian. Setelah manusia memikul semua beban penderitaan, kesulitan, dan ujian itu, dia menjadi salik. Kedudukan para ahli jajub lebih tinggi daripada salik. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menempatkan mereka pada derajat suluk. Lebih dari itu Allah sendiri memasukkan mereka dalam berbagai musibah. Dan mereka menarik Allah Subhanahu wa ta'ala atau jazibah azali ke arah dirinya. Semua nabi termasuk orang yang menarik Allah ta'ala ke arah dirinya, yang biasa disebut masjub. Sewaktu roh insan mengatasi berbagai musibah, hal itu menjadikan roh bercahaya seperti besi atau kaca. Meskipun di dalamnya ada daya cahaya, tetapi ia baru menjadi cemerlang dan bercahaya setelah melalui proses penggosokan, sehingga orang yang memandangnya dapat melihat gambar wajahnya di permukaannya. Perjuangan mengatasi kesulitan atau mujahadah berfungsi sebagai penggosokan. Penggosokan hati hendaklah sedemikian rupa sehingga di dalamnya nampak wajah Allah. Apakah hakikatnya penampakan wajah Allah itu? Yaitu sebagai bukti atau perwujudan dari taqwa laku biaklakilah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Hati secara salik atau hati seorang salik adalah ibarat kaca yang digosok sedemikian rupa dengan musibah-musibah yang sangat berat, sehingga di dalamnya terpantul akhlak Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terjadi setelah banyak perjuangan dan penyucian diri, hingga di dalam hatinya bersih dari suatu kotoran. Setiap orang beriman atau mukmin perlu kesucian semacam itu. Seorang mukmin tanpa kesucian tidak akan memperoleh keselamatan. Di dunia maupun di akhirat. Penempuh jalan suluk melakukan penggosokan. Dengan tugas-tugasnya ia menanggung berbagai penderitaan. Sedangkan ahli jajab dimasukkan dalam berbagai musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sebagai penggosoknya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menggosok-gosoknya dengan berbagai musibah yang berat, sehingga dia mencapai derajat seperti kaca yang cemerlang. Pada dasarnya Saleh dan Majjub keduanya mempunyai hasil yang sama. Oleh karena itu bagi orang yang bertakwa atau muttaqi ada dua bagian, yaitu suluk dan jajab. Demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.